Baik, kita akan melanjutkan. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah eh, melihat contoh soal ini. Kemudian eh, sudutnya juga kita sudah sin alfa dan cos alfa untuk masing-masing elemen kita sudah tentukan. Kemudian kita sudah menghitung juga nodal ekuivalen untuk member satu. Jadi nodal ekuivalen untuk poin satu untuk member satu untuk koordinat lokal dan untuk koordinat global. Ya, koordinat global. Kemudian untuk elemen 2, nodal ekuivalennya ini untuk lokal, untuk global ini. Kemudian kita juga sudah menggabungkan nodal ekuivalen untuk elemen satu dan elemen 2, di mana kita lihat untuk F2G2 itu adalah penggabungan antara eh, beban nodal ekuivalen dari elemen satu ditambah elemen 2 karena join 2 itu digunakan oleh dua elemen seperti ini. Join 2 itu digunakan oleh dua elemen yaitu elemen satu dan elemen 2. Maka di situ ada penjumlahan dari dua join load ya yang berasal dari ini F2G2M2 untuk elemen satu dan F2G2M2 untuk elemen 2. Jadi dijumlahkan. Nah, sesudah itu kita sudah kemarin mencari beban matriks kekuatan tiap-tiap elemen itu elemen satu. Kita menggunakan ini. Lengkapnya adalah ini ya, simetris. Jadi kalau kita tulis secara lengkap seperti ini. Nah, rumusnya, kemudian hasilnya seperti ini. Ya, kita menggunakan data-data yang ada sebelumnya. Ya, jadi ya A A dikali per L, A1 dikali E1 per L, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kita copy-copy saja karena beberapa rumus ini eh, tinggal adalah sama. Jadi misalnya ini A1 di sini minus AE, A1E, L1 dan seterusnya. Di sini juga ada minus A1. Jadi sebenarnya mudah kalau kita sudah apa karena matris ini simetris. Kemudian kita mencari T cos rumus cos alfa sin alfa minus sin alfa cos alfa dan seterusnya. Kita akan peroleh ini itu dari kosin yang sudah ini kita sudah hitung sebelumnya. Kemudian setelah itu kita transposkan menggunakan menu ini transpos ya, transpos. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita kalikan kemarin, langsung kita kalikan sekaligus. Jadi T transpos dikali KL dikali T. Ya. Dan perintahnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk elemen 2 kita lakukan hal yang sama. Elemen 2 kita lakukan hal yang sama. Mulai dari membuat KL-nya, itu elemen 2. Sini seperti ini. Kemudian matriks transformasi untuk elemen 2 seperti ini hasilnya. Kemudian T transposnya. Kemudian matriks kekakuannya untuk koordinat global. T2 transpos dikali KL2 dikali T. Hasilnya seperti ini. Inilah matriks kekuatan globalnya. Nah, itu kira-kira. Kemudian
Langkah berikutnya adalah menyusun overall stiffness matrix. Jika struktur berupa frame 2D, maka terdiri dari F aksial, geser, dan momen. Nilainya berupa gaya luar, sehingga order matriksnya adalah nodal dikalikan 3. Karena jumlah nodal kita adalah 3, 3 kali ke 3, maka matriksnya adalah 9 kali 9. Jika struktur berupa truss 2D, maka hanya terdiri dari gaya aksial dan geser, tidak ada momen, maka order matriksnya dikalikan 2. Baik, ini untuk penamaannya ya. Kalau F itu adalah gaya aksial pada titik nodal I, atau J searah sumbu global X. Jadi F itu adalah sumbu global X mendatar. G adalah gaya geser atau tegak lurus batang atau searah sumbu global Y, berarti ke atas atau ke bawah. M adalah momen pada titik nodal I memutar mengelilingi sumbu global Z. Ya. Kemudian berkorespondensi dengan itu, maka U, kalau F adalah gaya aksial pada sumbu X, maka U adalah displacement aksial pada sumbu searah sumbu X, global X. P adalah displacement tegak lurus pada titik nodal atau searah sumbu global Y. Kemudian theta adalah putaran sudut atau rotasi memutar sumbu global Z. Perhatikan ini simbolnya F, G, M, U, V, theta besar. Sementara yang di bawah sumbu lokal sama, cuma bedanya pada masing-masing elemen dan dengan simbol huruf kecil. Sekarang kita buat untuk masing-masing batang. Yang pertama, karena kita sudah tahu bahwa matris matris globalnya itu adalah 9 kali 9, maka kita buat matris 9 kali 9. Jadi 9 kolom dan 9 baris. Untuk barisnya itu ya 9 kolom dan 9 baris. Kita buat seperti ini. Eh, Kemudian ini adalah matriks apa? eh, Gayanya ya. F1, G1, M1, F2, G2, M2, F3, G3, M3 ya. Nah, untuk strukturnya kita ada 9 kali 9, kita berikan tempat. Jadi ada 9 baris dan 9 kolom. Nah, namun demikian, untuk batang satu kita mengambil bagiannya batang satu saja. Batang satu itu titik nodal satu dan titik nodal dua. Setiap titik nodal kan ada 3 kolom dan 3 baris. Jadi ini adalah bagian dari titik nodal satu. Ini adalah bagian dari titik nodal dua. Ini titik nodal satu, nodal dua. Begitu juga ini adalah titik nodal satu dan titik nodal dua. Jadi ini saja yang perlu kita isi karena bagian ini itu adalah bagiannya elemen satu. Yang lain kita biarkan kosong. Tinggal kita pindahkan dari elemen satu, cari matriks kekuatan global elemen satu, KG1, ini ya. Oke. Enter, sama dengan enter, baru tinggal kita tarik saja. Oke, ya. Kemudian untuk elemen 2, posisinya itu di join 2 dan join 3. Nah, join 2 tadi ini ya join 2. Kemudian join 3 itu ini.
join 3. Nah, kira-kira begini. Ini join 2, join 3 ya. Join 2. Nah, join 1 kita kosongkan karena itu tidak eh, bukan join dari Watando dan 3. Nah, join kita mulai dari join 2. Nah, join 2-nya. Ini KG2 ya kita pakai. Ini KG2 berarti join 2 dan join 3. Join 2-nya copy. Nah, join 2-nya sudah terisi. Elemen 2 sudah terisi. Jadi ini adalah matriks kekuatan global untuk elemen 1, matriks kekuatan global untuk elemen 2 pada posisi struktur. Nah, apa gunanya kita lakukan ini? Karena kita akan membentuk matriks kekuatan seluruh struktur yang terdiri dari elemen 1, elemen 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, sekarang kita buat persamaan matriks. Persamaan matriksnya adalah F bintang plus F kali K kali U. F bintang itu adalah join nodal ekivalen. Ya, jadi dari beban yang bukan titik kita jadikan beban 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 join. Ya. Dari bukan beban join kita jadi beban join. F adalah beban join yang asli. K adalah matriks kekuatan yang sudah kita buat. Yang ini. U adalah matriks transport, matriks deformasi ya. Yang ini. Matriks displacement atau deformasi. Allah. Nah, ini untuk matriks F bintang, matriks F yang tidak ada bintangnya. Kemudian nanti untuk matriks global kita sudah sediakan tempatnya, kekuatan global. Nah, untuk matriks deformasi kita sudah sediakan tempatnya. Ya, kalau untuk yang ini, kita mulai dari F1, G1, M1, F2, G2, M2, F3, G3, M3 bintang. Ini sama juga F1, G1, M1, F2, G2, M2, F3, G3, M3. Untuk yang matriks ini 6 kali 6. Kemudian untuk matriks transformasi deformasinya itu berkorespondensi tadi. Kalau F1, G1, M1 di sini F2, U1, V1, theta 1, U2, V2, theta 2, U3, V3, theta 3. Kemudian ini tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan mulai dari yang ini. Elemen 1 plus elemen 2. Nah, itu hasilnya penjumlahannya. Tinggal kita copy ya. Atau kita copy. Paste. Rumusnya saja kita paste. Nah, disinilah per cek. Ini seperti ini. Oke. Ini adalah eh, persamaan matriksnya. Baik.